Puji Tuhan, Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat saudara semua. Satu sukacita yang besar kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan pagi. Nah, sebelum saya berbagi firman Tuhan sama saudara, mari saya ajak saudara jemaat Tuhan kita naikkan satu pujian, Bapa Kau Setia. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, mau ada kesukaran, mau ada kesulitan, tetap percaya Dia Tuhan dan Bapa kita yang setia dalam hidup kita. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia,
setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya pagi ini Kau ada bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Mari berkati kami dengan firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Terima jamahan Tuhan lewat kuasa firman Allah. Kami sediakan tanah hati kami yang terbaik. Berbicara atas kami. Kami siap diberkati, kami siap dikuatkan, bahkan kami siap hidup kami diobahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 49. Mari siapkanlah Alkitab saudara. Yesaya 49 kita baca 3 ayat saudara ya, ayat 14, 15 dan ayatnya yang ke-16. Yesaya 49, mari sama-sama kita baca saudara ayat 14 sampai 16, 1, 2 dan 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Puji Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan, saya bicara tentang tangan Tuhan. Saya ulang. Pagi ini kita belajar tentang yang namanya tangan Tuhan. Kita sama-sama tahu tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang perkasa itu yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup setiap kita. Nah, dalam ayat yang barusan kita baca, mari kita mulai langsung saja pada ayat 14 dikatakan begini. Sion berkata. Saya mau berkata kepada saudara begini, bahwa setiap kali kita membaca kata Sion dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Sion itu artinya adalah gereja. Dalam perjanjian baru, Sion itu artinya adalah jemaat. Jadi, seandainya Anda dan saya, kita ini adalah seandainya orang Yahudi, seandainya saudara dan saya adalah orang Israel yang hidup pada masa perjanjian lama, kita juga pasti disebut Sion. Tetapi karena kita ada dan hidup di dalam perjanjian baru, maka kita disebut gereja, kita disebut jemaat. Nah, perhatikan dalam ayat ini bahwa Sion itu adalah umat Tuhan. Dikatakan begini, ya Sion berkata, ya, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Di dalam perjanjian lama umat Tuhan berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Padahal nanti turun satu ayat 15. Ayat ini berkata pada ayat 15 bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan umatnya. Sekalipun seorang perempuan, seorang ibu bisa melupakan anaknya, meninggalkan anaknya, Tuhan ngomong, aku tidak melupakan kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Inilah problem umat Tuhan. Inilah problem gereja Tuhan. Permisi bicara, ini juga seringkali jadi problemnya orang percaya Anda dan saya. Setiap kali kita mengalami kesukaran, kita mengalami problem, kita mengalami kesulitan, penderitaan, sorry saudara ya, selalu yang jadi sasaran tembak kita adalah Tuhan. Ya, kalau saya boleh bilang kepada Anda, biarlah firman Allah ini mengingatkan keras kepada kita. Di masa-masa kesukaran sedang melanda bumi ini, bahkan kita pun merasakan kesukaran yang terjadi. Tapi bolehkah saya berkata kepada Anda sebagai umat Tuhan, bahwa jangan kita menjadikan Tuhan itu menjadi sasaran kesalahan. Janganlah menjadikan Tuhan itu pada posisi korban. Jangan saudara ya, tidak pantaslah kita sebagai umat Tuhan memposisikan Tuhan, menaruh Tuhan pada posisi korban. Selalu sasaran kesalahannya adalah Tuhan. Ya, setiap kali
kita kena masalah, setiap kali kita didera oleh kesulitan, kesengsaraan dalam hidup kita, selalu yang kita salahkan siapa? Tuhan jadi sasarannya. Kayaknya Tuhan jadi korban gitu, saudara ya. Saudara jangan salahkan Tuhan. Saudara jangan curigai Tuhan. Saudara jangan marahin Tuhan. Saudara jangan protes sama Tuhan. Ya, apalagi saudara mulai nggak enak mencurigai Tuhan yang macam-macam, saudara ya. Tapi selalu seperti itu, ya. Dari dulu sampai sekarang selalu Tuhan itu jadi korban. Selalu Tuhan itu menjadi sasaran kesalahan. Mari lewat renungan firman Allah pagi ini, tidak pantas saudara kita sebagai umat, sebagai gereja menempatkan Tuhan sebagai korban dan sasaran kesalahan. Karena sebuah masalah, karena sebuah kesulitan kita hadapi, kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita, Tuhan meninggalkan kita. Ada satu ayat dalam Ibrani pasal 13, khususnya ayat 5 bagian B, jelas Tuhan berkata begini, bahwa aku sekali-kali tidak pernah melupakan kamu, ya. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan sampai pakai bahasa yang sangat jelas. Aku sekali-kali. Jadi sekalipun, saudara, satu kali pun Tuhan ngomong gini, aku tidak pernah melupakan kamu loh. Sekalipun aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi jelas, saudara, ya jelas sekali. Bahwa Anda jangan menyalahkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan jadi korban. Jangan menjadikan Tuhan menjadi sasaran kesalahan. Yang kita salahin Tuhan. Yang kita curigai Tuhan. Yang kita marahin Tuhan. Kalau kita kesal-kesalnya sama Tuhan. Kenapa mesti seperti itu? Saudara, kita belajar bahwa memang ayat Tuhan, ayat firman Allah, ketetapan Tuhan sama kita jelas ya. Anda mesti apal satu ayat ketetapan Tuhan buat gerejanya di akhir zaman dalam perjanjian baru. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tentu Anda hafal ayat itu ya. Bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Lanjutkan rancangan apa, saudara? Damai, sejahtera, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang baik. Saudara, inilah rancangan Tuhan. Inilah ketetapan Tuhan. Bukan celaka, bukan yang jahat, bukan kekacauan, bukan kehancuran. Makanya saya ingatkan satu kali lagi. Jangan jadikan Tuhan jadi sasaran kesalahan. Tidaklah pantas Anda dan saya menempatkan Tuhan jadi korban hanya karena susahnya kita. Ya, susahnya kita kadang-kadang diizinkan, tapi satu proses. Tapi jangan salahkan Tuhan. Jelas ayat ini berkata, terutama dalam Ibrani tadi kita baca ya 13 ayat yang kelima, bahwa sekali-kali Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah meninggalkan kamu sekalipun, saudara. Tetapi umat Tuhan rupanya dari dulu sampai sekarang selalu itu juga. Selalu Tuhan yang disalahkan. Mari kita lihat pada ayat yang ke-15 dikatakan begini. Dapatkah ya seorang perempuan melupakan bayinya? Ini Tuhan tanya. Ini jawaban Tuhan. Ketika umat Allah perjanjian lama berkata bahwa Tuhan telah melupakan aku, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan jawab, saudara, Tuhan kasih tahu. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Menurut Anda, dapatkah seorang perempuan, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Anda tahu jawabannya apa? Dapat, saudara ya. Hari-hari ini ada banyak free sex, ada banyak kelahiran di luar pernikahan. Karena ditinggal sama pacarnya, ditinggalkan sama calon suaminya. Sehingga si ibu ketika melahirkan anaknya, apa yang terjadi? Anaknya dibunuh. Anaknya dibuang di tempat sampah. Bukan berita baru, saudara ya. Anaknya bahkan ketika dia, maaf kata, di kloset lahir, dia masukkan dalam kloset itu anak, dibunuh itu anak, saudara ya, dibuang di sampah. Atau ketika melahirkan dia nggak mau merawat, dibuang itu anak, ditaruh di depan pintu rumah orang lain, saudara ya. Jadi kalau Tuhan berkata gini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya apa? Dapat, saudara ya. Lalu berikutnya dikatakan begini, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Jelas, saudara, sekalipun dia melupakannya. Yesus Tuhan berkata begini, sekalipun seorang ibu, seorang wanita bisa melupakan anaknya, Tuhan ngomong begini, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Haleluya.
Ini jaminan Tuhan buat setiap kita. Dalam susahnya kita, dalam penderitaan kita, dalam kesukaran apapun yang kita hadapi. Tuhan ngomong gini, aku tidak melupakan kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Tenanglah hati kita. Percayalah dalam masa-masa sukar termasuk pandemi yang menimpa seluruh bumi hari ini. Percaya tetap ada Tuhan. Dalam kesukaran yang kau hadapi, saya tidak tahu kesukaran seperti apa. Yakin percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Bahkan saya cepat pada ayatnya yang ke-16. Saudara, dikatakan gini, ayat 16. Lihat, sama-sama kita baca boleh? Ayat 16, keras bacalah ayat ini, 2 dan 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau, dikatakan apa? Di telapak tanganku. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tuhan berkata ayat 15, aku tidak melupakan kamu. Aku ini gak pernah meninggalkan kamu. Meskipun kamu dalam kesukaran, aku tidak melupakan kamu. Bahkan Tuhan lebih jelaskan di ayat 16. Bahwa dikatakan begini, ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku melukiskan engkau. Aku menggambar engkau di telapak tanganku. Digambar di telapak tangan. Masa-masa coronavirus ini, saya rasa hampir setiap hari kita lihat telapak tangan kita. Karena kita diajarkan sesering mungkin mencuci tangan. Pegang ini, pegang itu, cuci tangan. Pegang pintu, cuci tangan. Kita memang tidak salaman. Tapi benda barang apapun yang kita pegang, kita mesti cuci tangan. Apalagi hari-hari ini, setiap hari entah berapa kali kita lihat cuci tangan. Habis makan, cuci tangan. Pegang ini, cuci tangan. Lihat telapak tangan. Tuhan berkata begini, sekalipun kamu dalam kesukaran, aku tidak melupakan kamu, aku tidak meninggalkan kamu, bahkan aku menggambar kamu, melukiskan kamu di telapak tanganku. Jadi Tuhan tuh setiap hari lihat kita di telapak tangannya. Ya, jadi Tuhan itu tahu kondisimu hari ini, susahmu hari ini, Tuhan lihat. Penderitaanmu hari ini, Tuhan lihat di telapak tangannya. Makanya ada peramal-peramal nasib masa depan, meramalnya pakai garis tangan. Itu niru firman sebetulnya kalau Anda tahu. Tuhan itu ternyata lihat nasib kita, hidup kita, apa yang kita hadapi hari ini setiap hari. Tuhan lihat di telapak tangannya. Jadi dengan kata lain, saya mau bilang kepada Anda, hari ini apapun susahmu, Tuhan lihat. Penderitaanmu, Tuhan lihat. Susahnya air matamu di hatimu, Tuhan lihat. Dagangmu mulai kurang berhasil, Tuhan lihat. Pemasukanmu mulai kurang, Tuhan lihat. Saudara, yang engkau yang mulai bimbang, ragu, takut, khawatir hidupmu, Tuhan juga lihat. Hidup saudara dan hidup saya dilihat di telapak tangannya Tuhan. Apa yang kau khawatirkan? Jangan saudara berkata lagi, oh Tuhan meninggalkan aku. Tidak. Tuhan berkata, aku tidak melupakan kamu. Aku lihat kamu setiap hari di telapak tanganku. Aku gambar kamu di telapak tanganku. Hari ini apapun yang kau hadapi kesulitanmu, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Apa yang kau khawatirkan? Bagian kita tetap setia. Bagian kita jangan ragukan dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan lihat kok saudara ya. Bahkan pada bagian yang terakhir pada kalimat ayat 16 saya baca begini. Ya, tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Ya, yang pertama, segala kesulitan masalah Tuhan lihat di telapak tangannya, di tangannya. Ada satu ayat saudara ya. Yesus berkata begini dalam Injil Yohanes itu pasalnya yang ke-10 ayat 28 saudara ya. Tuhan berkata begini, aku akan memberikan kehidupan kekal kepada mereka sehingga mereka tidak akan binasa untuk selama-lamanya dan tidak ada kekuatan siapapun, tidak ada manusia pun atau siapapun merebut mereka dari tanganku. Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ulang saudara ya. Saya senang mengulang ini kepada Anda. Saudara dan saya ada di tangan yang paling aman. Menurut Anda, di masa-masa seperti ini, adakah tempat yang lebih aman buatmu dan buatku kecuali di tangan Tuhan? Saudara dan saya ada di tempat yang paling aman. Anda ada di telapak tangannya Tuhan. Dan ada kuasa apapun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Saudara dan saya ada dalam perlindungan yang paling aman. Jangan takut dengan kesukaranmu. Jangan takut dengan kesusahanmu. Engkau ada di tempat yang aman, saudara. Bahkan ayat ini berkata,
Ya, engkau dikatakan di sini, tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Tembok-tembokmu ada di ruangan mataku. Tembok itu bicara persoalan ya. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Itu kata Daud. Tembok itu bicara kesulitan. Ada tembok Yeriko. Itu yang tebal. Adakah itu tembok menghalangi saudara? Tuhan berkata apa? Tembok-tembokmu juga ada di ruangan mataku. Aku lihat tembokmu. Setebal Yeriko aku lihat. Jadi Tuhan betul berkata, aku sekalipun tak pernah meninggalkan engkau. Engkau ada di telapak tanganku. Aku lihat engkau di garis di tanganku. Dia gambar kita di tangannya. Bahkan setiap kesulitan kita, tembok-tembok masalah kita, itu ada di ruang mata Tuhan. Tuhan selalu lihat. Apa yang kau cemaskan hari ini, saudara? Apa yang kau khawatirkan? Tuhan berkata begini, aku tidak melupakan kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Tapi pelajaran penting buat kita pagi ini. Jangan Tuhan menjadi sasaran kesalahan kita. Maaf. Tuhan itu baik. Hatinya mulia. Jangan saudara jadikan dia korban posisi tidak layak. Tidak pantaslah kita umat Tuhan menjadikan dia korban. Kesulitan ada apa-apa Tuhan yang kita salahkan. Tuhan baik buat saudara. Tuhan baik buat saya. Masa sukar ini Tuhan pasti pelihara dan tolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Biar kebaikan Tuhan limpah atas setiap kita. Mari sama-sama berdoa. Mari buka hatimu. Tuhan Yesus sama mau berdoa buat umatmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan lawatanmu pagi ini. Sukacita yang baru Tuhan berikan, dibangkitkan iman setiap umatmu. Lewat berita firman Allah. Keraguan, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, sirna. Kami percaya masa sukar ini umat-Mu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kami punya pandangan yang benar tentang Tuhan, memandang Tuhan secara objektif. Ya, kami memandang Tuhan dengan cara yang benar bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Lawati umat-Mu, tolong umat-Mu, berkati umat-Mu yang bekerja sepanjang pagi hari ini. Diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kirimkanlah berkat dari timur, barat, utara, selatan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia, berkati juga bangsa-bangsa di dunia. Selama Tuhan izinkan coronavirus ini masih terjadi, kami tetap percaya, kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami di tangan Tuhan, tidak ada kuasa merebut kami dari tangan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati setiap saudara. Haleluya.